Hari ketiga series mencari cuan dari sepetak kamar kosan. Sekarang kita coba cek dulu ya, progres 2 hari kemarin itu kita ngapain aja. 2 hari ini kita masih progres untuk creative thinking pembuatan produk terbaru. Tentunya dengan menggunakan konsep Miles ya, yang pernah gue bilang di series yang pertama. Kalau nanti produknya udah jadi, pastinya akan kita iklankan di Meta Ads, karena itu merupakan salah satu yang sering gue lakukan. Dalam pembuatan ebook ini, kita brainstorming dengan ChatGPT untuk membantu memperkaya isi materinya. Kadang nih kan, di kepala itu banyak banget sih ide-idenya, tapi connecting the dot-nya nih yang susah. Nah, ChatGPT bisa membantu untuk menyambungkan nih ide-ide yang ada di kepala kita menjadi suatu produk yang layak untuk dibaca. Insya Allah kalau gue buat ebook itu bukan teori doang, benar-benar based on my experience dan pastinya sepenuh hati cuy. Seperti yang teman-teman ketahui ya, beberapa bulan belakangan ini banyak banget cuy yang jual ebook produk full buatan AI, bahkan nggak diedit sama sekali sama si kreatornya. Jadi produknya itu kayak nggak ada soulnya gitu lah rasanya. Ebook tentang cari cuan dari internet lah, ebook lunas utang, dan banyak banget ebook lainnya yang kadang dikasih hak untuk diperjualbelikan kembali. Padahal kalau kita lihat nih isi ebooknya, bisa dibilang ebook sejuta umat cuy. Kulit-kulitnya doang dan diganti cover oleh kreator-kreator lainnya. Makanya banyak nih yang bilang sekarang itu yang diiklankan itu ebook sampah yang nggak punya kualitas. Kalau sekarang kayaknya udah makin dikit nih yang iklan ebook seperti ini. Mungkin marketnya udah tahu nih, udah pintar, nggak gampang kemakan iming-iming ads copy yang bombastis, padahal isinya nggak ada cuy. By the way, sambil gue create produk dan ebook ini, gue juga tetap ngerjain side project lainnya. Yang lagi gue kerjain sekarang adalah buka jasa edit gambar 2D seperti ini. Lumayan cuy, tiap hari ada aja yang pesan. Alhamdulillah di tanggal 1 kemarin dari side project ini terkumpul hampir 700.000 cuy. Dan di tanggal 2 turun sih jadi 299.000. Tanggal 2 kemarin gue juga coba untuk iklanin jasa ini di Meta Ads. Habis 84.000, alhamdulillah belum ada yang closing cuy. Organiknya lewat apa nih bang? Lewat status WA nih. Nah nanti buat yang tertarik dia bakal di status kita dan kita kerjain orderannya. Mau bagaimanapun hidup mesti berjalan ya, token listrik mesti diisi. Jadi kita harus kreatif nih mencari cuan, apalagi yang kerja sendiri seperti gua di kosan saat ini. Karena masih ada lebihan nih dari organiknya, di hari ketiga ini gue tetap akan berani campaign iklannya. Karena seperti biasa ya, gue itu evaluasi satu campaign itu biasanya 3 hari cuy, paling lama 7 hari. Apa-apa aja yang gue tes, pernah gue share di video YouTube gue yang ini. Alhamdulillah ya, kalau direkap selama 2 hari ini bisa kekumpul hampir 900.000 dari side project karakter 3 dimensi ini. Di hari ketiga ini gue juga sedikit nih merenung mengenai rasa malas terutama di bisnis online ya, yang tentunya banyak dirasakannya. Misalnya saat gue nih membuat produk ebook di kosan ini cuy, rasa malas pasti menghinggapi kita. Teman-teman pernah gak sih punya rencana besar buat bisnis online-nya, buat jualan online-nya, udah semangat nih jalan di awal, udah bikin strategi, udah catat semua ide bisnis, tapi begitu duduk di depan laptop, depan iPad, malah scrolling sosial media, malah main game, malah nonton Netflix seharian, atau tiba-tiba pengen rebahan dulu, santai-santai dulu. Kalau pernah, tenang aja, kalian gak sendiri. Gua, lu, dia, dan semua orang pernah di posisi seperti itu. Mungkin masalahnya bukan di malasnya, tapi otak kita nih secara alami lebih suka sama sesuatu yang instan. Scroll medsos langsung dapat dopamin cuy. Main game dikit langsung senang. Nonton YouTube, Netflix, wah puas banget, lega rasanya. Tapi kalau kita menjalani bisnis nih, bisnis online, kan hasilnya nggak langsung, nggak instan cuy. Butuh proses dan otak kita malah seringkali kabur ke hal-hal yang menyenangkan secara instan. Mie goreng Indomie aja instan enak banget kan, murah lagi harganya. Kenapa ya kira-kira bisa gitu nih? Seperti tadi gue bilang ya, ini bukan masalah malas doang. Kurang lebih ada 3 nih penyebab kita sering menunda-nunda saat mau mulai untuk berbisnis online. Yang pertama, dopamine loop. Otak kita nih kecanduan hadiah instan. Tiap kali kita scrolling medsos kan dapat nih dopamine instan ke otak kita. Padahal kalau bisnis online nggak seperti itu. Hasilnya tuh masih jauh ya di depan. Bisa besok, lusa, ataupun bulan. Nah, otak kita nih nggak suka untuk nunggu hadiah seperti itu. Yang kedua, ego depression.
Setiap hari kan kita di bisnis ini ngambil keputusannya. Paling gampangnya lah, hidupin, matikan campaign. Itu merupakan keputusan yang harus kita ambil secara harian. Makin banyak kita mengambil keputusan, makin cepat juga bensin mental kita itu habis. Akhirnya otak kita nih memilih jalan yang termudah, yaitu menunda. Nanti aja kita kerjain. Kacau banget kan? Yang ketiga, perfeksionisme. Kadang tuh kita nunda karena semuanya ingin sempurna. Rencana bisnis harus rapi, eksekusi harus mulus, dan hasilnya harus bagus. Gak boleh rugi pokoknya. Padahal yang gak kalah penting di bisnis adalah mulai dulu cuy. Eksekusi segera ide yang ada. Terus solusinya gimana nih bang? Kita harus bangun sistem yang gak bergantung sama motivasi doang cuy. Kenapa? Karena kalau motivasi itu kayak baterai yang cepat habis. Kita butuh sistem yang bikin bisnis kita tetap jalan. Memang kendalanya solopreneur ya, orang-orang yang menjalankan bisnis secara pribadi, 1 atau 2 tim, itu bergantung banget sama mood cuy. Kalau moodnya bagus, bisa lari kenceng. Tapi kalau moodnya jelek, seperti tadi gue bilang, nanti dulu lah, healing dulu lah, tunda dulu lah. Pokoknya yang berbau instan dulu. Karena kalau mikir, capek. Pasti teman-teman yang solopreneur pernah deh rasain seperti ini. Strategi yang pertama nih, kita bisa mulai dengan minimum viable effort. Kalau kita nggak bisa kerjain semuanya, ya kita kerjain semampunya dulu. Mau mulai bisnis online, mulai dari buka laptop dulu. Mau buat konten, mulai dari menulis 1 kalimat walaupun di handphone dulu. Teman-teman bisa nulis nih di ChatGPT biar idenya makin menyala cuy. Otak kita itu suka menang. Jadi kalau kita berhasil menyelesaikan 1 hal kecil sekalipun, otak akan bilang nih, wah gua bisa. Dan itu bikin kita lanjut lagi. Tapi kalau kalah, wah lemes cuy, santai lagi, rebahan lagi. Nah itu pentingnya ya. Kita kerjakan dulu semampunya. Strategi yang kedua, bangun sistem kerja. Bangun workflow yang sesuai dengan kamu. Contohnya nih, set alarm di jam-jam tertentu. Simpan HP-nya di ruangan lain. Dan pakai metode Pomodoro biar ritme kerja kita makin teratur. Sistem sederhana ini bikin kita nggak mikir lagi ya, besok mau ngapain? Jam berikutnya mau kerjain apa lagi? Kita tinggal jalanin aja sistem yang udah kita buat. Buat to-do list simple yang bikin kita tahu nih, ada progres yang kita capai. Contohnya ya, gue buat shortcut seperti ini di Google Sheet. Jadi gue bisa pantau progres gue yang mana dan mana-mana pendingan kerjaan yang mesti dikerjakan. Strategi ketiga, habit loop routine reward. Contohnya nih, pas kita bangun tidur, tentunya setelah ibadah ya, kita langsung buka laptop dan nulis ide-ide apa aja yang ada di kepala kita. Hadiahnya kita reward sendiri, misalnya bisa minum kopi favorit ataupun susu coklat favorit. Lama-kelamaan otak kita akan asosiasikan bangun tidur tadi dengan produktivitas. Dan akhirnya kita ini nggak butuh motivasi lagi untuk bangun tidur. Karena udah ada otomatis jalur yang terbentuk. Gue sendiri ada hal seperti ini. Contohnya ya, di tahun lalu nih, gue jarang lah ngaji. Tapi pas di awal tahun, gue coba untuk rubah habit. Menjadi setiap habis subuh, gue ngaji tuh. Dan ternyata orderan gue tiap habis ngaji itu meningkat dibandingkan hari sebelumnya. Akhirnya gue coba rutinin nih untuk mengaji setiap hari. Karena mungkin ya, adalah otak manusia ini jeleknya ya. Kalau nggak ngaji, nanti nggak ada orderan. Lama-kelamaan jadi kebiasaan cuy. Itu sih yang gue rasakan beberapa bulan terakhir. Mungkin teman-teman perlu juga nih untuk menemukan strategi rutin reward seperti ini. Sekarang gimana nih cara menerapkannya ke bisnis online teman-teman? Simple, kita mulai dulu aja. Misalnya nih, teman-teman baru mulai berjualan online. Jangan langsung mikir dulu jualan 100 produk. Tapi mulai dengan 1 produk yang menurut teman-teman paling mungkin untuk dijual. Buat landing page sederhana. Yang nggak punya dana buat sewa hosting ataupun di domain, teman-teman bisa pakai Skalev. Karena itu udah lengkap banget fiturnya. Yang mau coba, link pendaftaran gratisnya bisa cek di deskripsi ya. Kemudian share dulu nih landing page tadi ke kerabat-kerabat, teman-teman, ataupun kontak yang ada di WhatsApp teman-teman. Lihat responnya seperti apa. Kalau responnya oke, mulai deh untuk mengiklankan produk tersebut, entah itu di Meta, TikTok, ataupun Google Ads. Tapi kayaknya better di TikTok atau Meta ya. Dengan budget kecil dulu aja deh, 100.000 sehari. Terus evaluasi hasilnya seperti apa. Atau teman-teman mau jadi content creator, jangan langsung mentargetkan habis posting video dapat 1 juta views. Tapi mulai dulu dengan buat konten secara teratur. 1 konten per minggu, nanti dia 1 konten per hari. Kita evaluasi hasilnya seperti apa. Terus tingkatkan perlahan kualitas kontennya. Atau teman-teman mau jualan ebook nih,
Nah, mulai dulu dari topik yang kamu senangi dan kuasai materinya. Jangan yang kita nggak praktekkan, kita nggak ngelakuin, malah itu yang kita jual. Nanti kita menjual hal yang absurd ke calon audiens kita. Usahakan banget ebook-ebook yang kita jual itu berkaitan dengan niche make money online, karena itu pasarnya gede banget. Kuncinya adalah memulai dengan langkah kecil yang bisa kita lakukan konsisten setiap hari. Ingat ya, yang penting bukan seberapa besar langkah kita, tapi seberapa konsisten kita menjalani langkah hari demi hari. Jadi teman-teman jangan nunggu mood dulu ya, baru bergerak. Bangun sistem, fokus sama langkah-langkah kecil, jangan biarkan otak untuk merasa menang setiap hari. Bisnis pada umumnya itu bukan lari sprint ya, tapi maraton seberapa jauh kita bisa bertahan. Yang penting bukan seberapa cepat kita mulai nih, tapi seberapa konsisten kita bergerak. Mulai sekarang pikirkan deh, apa nih satu langkah kecil yang bisa kita lakukan konsisten setiap hari. Jangan ditunda, langsung action dan lihat perubahan apa yang akan kita alami. Mungkin segitu dulu ya video kali ini. Saya Idil Siregar dari Sepetak Kamar Kosan. Tetap semangat, sampai jumpa di video berikutnya. Salam pengangguran, tapi premium.